Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan, kita cintai, kita sayangi ayah rohani kita, senantiasa tidak bosan-bosan membimbing zahir dan batin kita semua agar kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kita muliakan para guru-guru kita semua yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, pada seluruh wali nangro, pada seluruh gubernur dan seluruh jamaah sekalian yang tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami, karena jam telah menunjukkan jam 10:30. Saya langsung kepada makalah yang diminta komentari oleh Abuya kepada kami, bahwa ibu bapak sekalian, kepada yang pergi tentu merasakan bagaimana cahaya tauhid tasawuf, cahaya tauhid sufi, ataupun kemuliaan dari ayah rohani kita semua yang awal kedatangan menginjakkan kaki di Gorontalo, ibarat bandara Gorontalo itu dikepung oleh jemaah MPTT yang ada di sana. Disampaikan di sini kepada yang tidak pergi, baik yang sudah yakin maupun yang masih ragu-ragu, bahwa penerimaan keberadaan ajaran pengkajian tauhid tasawuf di luar bukanlah seperti di Aceh. Walau mereka jauh di seberang pulau sana, walau mereka tidak pernah ketemu, walau mereka hanya membaca dari berita, melihat, menonton dari YouTube, tapi keyakinan mereka jauh melebihi yang kita sehari-hari bersama Abuya. Katakan saja dua orang bupati ini yang gelar mereka sudah tidak ada lagi, sudah profesor doktor, habis ilmu pendidikan itu dan sudah menjadi rektor. Rektor pertama Universitas Gorontalo, rektor sekarang Universitas Muhammadiyah. Dan Bupati Limboto itu seorang profesor doktor, juga penganut Muhammadiyah. Tapi penerimaan beliau kepada MPTT jauh dari dugaan kita. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada anak buahnya, ada stafnya yang lambat melakukan untuk mensukseskan acara MPTT, beliau langsung mengganti dengan orang lain agar acara tersebut jangan ditunda-tunda. Begitulah kegembiraan, kelapangan, penerimaan hati seorang Bupati Limboto yang bernama Nelson Pumalengo, di mana beliau pada akhir-akhir ketemu Abuya, bukan saja beliau mengadakan acara memeriahkan, menyumbangkan dana, namun ketakziman beliau mengantar kepulangan Abuya sampai menemani di ruang tunggu bandara. Lalu yang kedua Bupati Bone Bolango,
beliau memanggil staf-stafnya, mengundang ulama-ulama kabupaten yang ada di kabupaten tersebut pada sore hari. Jadi ini ibu bapak, kalau di Gorontalo tidak bangun hujan segini, terendam pantatnya mereka tidak bangun. Inilah kekurangan iman kita. Ibu bapak sekalian, pergi kita berzikir berhadapan di wajah yang mulia ini bukan satu kerugian. Kita dinaungi, ditemani oleh para malaikat. Kami pulang dari Jakarta kembali hanya untuk mendapatkan cinta itu, hanya untuk mendapatkan buyut dari ayah rohani kita. Kalau sedikit saja hujan, kita sudah bangun. Di mana iman kita, di mana keyakinan kita? Apa tujuan kita dari rumah untuk hadir kemari? Maka pasanglah niat, istighfarlah kembali, agar kita sama-sama menyelesaikan acara ini walau basah kuyup. Sanggup? Alhamdulillah. Jadi ibu bapak, Bupati Bonemolango itu mengundang ulama-ulama yang ada di Bonemolango untuk diadakan temu ramah pada sore harinya ba'da asar, di mana mereka menerima kajian-kajian dan bertanya apa yang mereka yang tidak tahu, apa yang kurang dalam pandangan mereka. Mereka terbuka, bukan seperti kita diundang tidak mau tapi menyalahkan di belakang. Inilah penyebab agama, penyebab Islam ini tidak pernah selesai, karena masing-masing di antara kita tidak mau duduk sepapan, tidak mau berlapang dada, tidak pernah ada penyelesaian. Masing-masing merasa benar. Jadi tauhid sufi, sebagaimana telah diceritakan oleh Dr. Fakhur Razi dan juga oleh Bapak Polres Banda Aceh tadi, ini adalah satu-satunya solusi agar perdamaian di antara sesama ulama, perdamaian ulama dengan umara, perdamaian ulama dengan umat, perdamaian umara dan umat. Solusinya adalah tauhid sufi, agar kita kembali kepada fitrah kita, bahwa kita adalah makhluk dan hamba Allah yang hina, yang senantiasa kita berhajat dan kembali kepadanya. Ibu bapak sekalian, tidak bisa kami teruskan karena masih ada acara-acara lain. Juga Buya sedikit nanti menyampaikan, karena hujan telah turun, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih saya sampaikan kepada Wali Jakarta yang telah menyampaikan gambaran perjuangan, perkembangan dakwah tauhid tasawuf yang ada di Gorontalo.